Oke, jadi gini, tadi kita sudah selesai untuk instalasi Ubuntu server. Kita bisa lihat tampilannya di sini. Kita sudah bisa masuk. Nah, di sini kita sudah ada di home dari student. Lalu kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu instalasi web server ya. Ini sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan di kelas. Jadi di sini saya hanya menjelaskan saja beberapa step yang perlu diperhatikan. Mungkin teman-teman kemarin ada yang belum berhasil untuk instalasi web server gitu. Jadi web server itu adalah sebuah software perangkat lunak yang nantinya memberikan layanan berupa data. Jadi fungsi web server seperti ini. Kita bisa lihat contoh gambar. Ada web client. Web client ini ya ini web browser ini. Lalu kita mengakses HTTP ke web server. Nah, nantinya, jadi kita ngasih misalkan Facebook gitu ya, facebook.com. Jadi kita mengakses web server dari Facebook ini. Tampilannya apa ya? Ini tampilan dari web server dari Facebook. Data yang disajikan oleh facebook.com itu. Lalu, nah ini contohnya. Ini ada user atau kita yang sedang menggunakan laptop, lalu membuka browser, mengetikkan suatu eh, alamat aplikasi atau alamat service dari konten seperti itu. Nah, dari browser ini akan melempar request, akan mengirimkan request ke web server. Nah, web server ini di mana? Nah, letaknya web server sendiri itu banyak ya, di berbagai macam daerah, kota, bahkan negara ataupun benua seperti itu. Nanti akan saling terhubung. Jadi ketika kita terkoneksi dengan internet, nanti proses yang berjalan itu seperti itu. Jadi dari web browser kita, misalkan pakai Chrome, di sini saya pakai Chrome. Ketika saya mengetikkan Google, enter. Nah, di sini saya akan mengakses server dari Google seperti itu. Tampilan dari halaman google.com seperti ini. Lalu web server, jadi ketika kita request tadi, web server akan mengembalikan atau memberikan respon sesuai dengan request yang kita kirimkan tadi. Jadi saya mengirimkan google.com. Nanti secara langsung ketika saya request, nah Google akan memberikan respon. Ya ini tampilan dari respon google.com seperti itu. Dan ini ada muncul, yeay. Langsung saja. Jadi ada berbagai jenis web server, ada Apache, Nginx, IIS seperti itu, dan like HTTP. Ini bisa dibaca. Kita langsung saja install web server. Di sini kita pakai Apache. Untuk prosesnya bisa akses ke link ini, bisa lihat di GitHub, masuk ke web server Apache. Nah, di sini ada langkah-langkah install web server. Jadi untuk install web server Apache hanya dua langkah ini aja, satu langkah ini, ya dua langkah ini. Nanti sudah bisa diakses seperti itu. Enggak bisa langsung lanjut ke bawah ini. Jadi ketika kita jalankan, pertama kita jalankan perintah sudo apt update. Jadi ini fungsinya untuk mengupdate dependensi atau paket yang ada di VM kita tadi, di Ubuntu kita, eh, mengakses dari koneksi ke mirror tadi, apakah ada update, misalkan ada update, nanti akan diberikan beberapa eh, respon seperti itu. Lalu ketika sudah menjalankan perintah update, kita menjalankan perintah install dengan perintah ini sudo apt install apache 2.
Jadi paket paket dari web server Apache itu Apache 2 seperti itu. Oke, kita coba langsung saja praktek. Kita buka VM kita tadi, kita coba hapus, bersihkan layar pakai perintah clear sebenarnya. Clear. Nah, lalu kita ketikkan sudo apt update gitu. Sudo apt update, enter. Nah, di sini akan dimintai untuk kita input password, ketikkan passwordnya. Jadi ketika kita input password tidak akan muncul apa-apa ya, hanya tampilan under atau kursor kedip-kedip saja. Ketika sudah diketik dan yakin benar, enter saja. Nanti akan ada proses hit ke URL ID archive Ubuntu. Jadi di sini ada proses untuk request atau hit, kita mengakses ke ID archive Ubuntu. Nah, lalu akan diberikan respon. Nah, di sini kita mendapatkan respon ada 28 paket yang bisa diupgrade seperti itu. Apa saja paket yang diupgrade kita bisa lihat dengan perintah itu sudah bisa diberikan respon. Kita bisa melihat dengan ketik apt list dash dash upgradable. Kita ketik aja apt list dash dash upgradable. Misalkan teman-teman mau auto complete bisa ketik tab dash dash, kita ketik aja depannya re-up. Nah, ketik tekan tab nanti akan auto complete seperti itu. Jadi ketika itu enter. Nah, ini adalah beberapa paket yang bisa di-upgrade seperti itu. Untuk saat ini kita hiraukan saja, nanti saja. Kita kita lanjut ke perintah kedua yaitu install Apache 2. Jadi ketika kita ketik sudo apt install Apache 2. Nah, seperti itu. Kalau sudah enter, ada peringatan do you want to continue, yes, kita pilih Y, enter. Nah, ini ada proses get, di situ PM kita request ke server seperti itu. Tunggu saja ini proses download dan install seperti itu. Nanti akan ada tampilan selesai. Kalau sudah selesai muncul di halaman awal. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai proses download dan installnya. Kita bersihkan lagi layarnya dengan perintah clear, enter. Kita lihat servisnya, apakah servisnya sudah berjalan dari web server kita. Nah, ini di slide berikutnya ada cek service Apache. Jadi perintahnya sudo systemctl status Apache 2. Kita ketikkan ya, sudo systemctl status Apache 2. Oke, ini kita akan melihat status dari service dari Apache. Kita enter. Nah, di sini ada keterangan Apache 2.service, ada keterangan aktif, itu aktif atau running. Jadi service dari web server Apache sudah berjalan. Nah, di sini cara keluarnya gimana? Kita bisa tekan tombol Q di keyboard atau Ctrl C seperti itu. Ctrl C atau juga dengan tombol key, huruf key. Iya, seperti itu. Clear, kita clear. Lalu gimana cara kita mengakses web server kita? Caranya kita bisa pakai browser kita, client di sini. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu alamat IP dari VM kita. Caranya gimana?
Caranya ketik perintah ifconfig. Nah, ternyata ifconfig ini adalah sebuah paket dari itu NetTools. Jadi ketika sebuah aplikasi atau paket yang tidak tersedia di Ubuntu kita, nanti ada peringatan command ifconfig not found. Jadi komen tersebut tidak tersedia. But can be installed with, nah ini apt install NetTools. Jadi kita bisa menginstalnya dengan perintah berikut. Jadi kalau kita mau install, kita bisa saja sudo apt install NetTools. Nah, seperti itu. Jadi misalkan teman-teman melihat tutorial di internet, ada beberapa perintah atau comment not found, dibaca dulu keterangannya. Pasti di situ dari keterangan error nanti akan muncul suggestion atau petunjuk seperti itu. Jadi di sini waktu ini kan kasusnya kita akan mengecek IP ya, IP dari VM kita. Namun ketika kita jalankan perintah ifconfig, ternyata perintah tersebut tidak tersedia karena paket NetTools di Ubuntu kita belum terinstall. Caranya kita install dulu, kita enter, tunggu sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai, kita bersihkan lagi layarnya, kita jalankan lagi ifconfig, enter. Nah, di sini ada keterangan INP0S3, itu adalah device Ethernet kita. Lalu ada inet 10.0.2.15, itu adalah IP kita. IP dari VM Ubuntu ini. Jadi kita coba ping ya dari laptop, dari host ke VM. Kita bisa ketik, kita bisa buka cmd. Nah, di sini kita cari cmd atau command prompt. Nah, di sini kita coba ping apakah kita saling terkomunikasi, saling terhubung. Ping 10.0.2.15. Nah, request timeout. Di sini kita tidak saling terhubung dari antara laptop ke VM. Ini beda jaringan ya. Karena di VM ini masih menggunakan device network NAT. Caranya gimana? Kenapa kita bisa tahu pakai NAT? Karena kita bisa lihat di sini. Kita buka VirtualBox, lalu klik ini VM kita, pilih setting, pilih ke network. Nah, di sini ada adapter 1, 2, 3 dan seterusnya. Namun yang nyala hanya adapter 1. Di sini ada keterangan NAT. Nah, tahunya dari mana? Dari sini. Gimana caranya kita bisa saling terhubung? Kita di sini coba pakai bridge adapter ya. Oke, jadi kita coba matikan dulu. Kita shutdown VM kita. Gimana caranya? Kita pakai perintah sudo shutdown now. Dijalankan perintah ini sudo shutdown now untuk mematikan atau power off dari VM. Nah, nanti ada keterangan VM kita power off. Tampilan saya kok begini ya. Oke lah. Di tampilan saya seperti ini. Harusnya kalau di teman-teman ketika klik di sini ada beberapa deskripsi ya dari VM Ubuntu. Lalu kita akan coba ganti network adapter. Kita masuk di setting, network, pilih yang bridge. Nah, di sini bridge kita sesuaikan dengan
adapter yang sedang kita pakai sekarang ini. Di sini saya pakai wireless, terkoneksi dengan access point. Nantinya VM kita juga akan sama, menggunakan network adapter wireless kita dan terkoneksi pada jaringan. Gitu. Kita oke, lalu kita start. Powering up, tunggu beberapa saat sampai muncullah satu jendela baru ini. Ini saya minimize dulu. Ditunggu prosesnya. Ini lagi proses booting dari VM kita. Nah, ketika sudah selesai, ini kita diminta untuk login lagi. Kita inputkan username, student, password, enter. Saya bersihkan. Lalu kita coba cek IP dari Ubuntu kita dengan perintah ifconfig. Nah, di sini di interface INP 0S3 kita lihat di inet. Nah, inetnya berubah di 192.168.100.158. Jadi itu adalah IP dari Ubuntu yang sekarang ini menggunakan network adapter bridge gitu. Untuk sekarang kita cek lagi ya, CLS. Jadi kita ping 192.168.100.158. Nah, di sini ada keterangan kita dapat beberapa respon ketika kita melakukan perintah ping ke alamat IP ini. Lalu di sini kita coba mengakses ya ke web server yang sudah kita install tadi. Jadi ini IP ini kita buka di browser. Ini 192.168.100.158. Enter. Nah, ini adalah tampilan dari halaman default web server Apache ya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah familiar sama XAMPP, kalau di Windows pakai XAMPP, tampilnya sama. Ini adalah tampilan awal. Kalau XAMPP kan host XAMPP gambar. Nah, tampilannya kan seperti ini ya. Ini adalah tampilan awal dari Apache. Nah, untuk saat ini kita berhasil instalasi web server. Selanjutnya kita akan coba membuat konten. Caranya kita ubah ini index.html yang ada di sini, yang ada di server. Gimana cara mudahnya? Jadi ketika kita buka ini, kita nggak bisa melakukan copy paste seperti itu. Caranya kita coba pakai remote, aplikasi remote ya, namanya Putih. Jadi teman-teman coba download Putih. Saya ketik aja Putih download seperti ini. Nah, di sini ada Putih. Lalu pilih ini download Putih. Lalu pilih yang ini MSI Windows Installer. Pilih yang 64 bit. Nah, ini masih proses download, tunggu sampai selesai. Ketika sudah, bentar.
Ketika sudah selesai, dibuka saja, diinstal. Jadi ikuti saja perintahnya, langkah-langkahnya. Next saja, next, next sampai selesai. Namun di sini saya sudah install ya. Jadi teman-teman bisa lanjut saja next sampai finish. Ketika sudah selesai terinstalasi, nah finish, bisa dicari di sini putih. Nah di sini gunanya apa nih putih? Putih adalah sebuah remote desktop ya. Jadi ketika kita mengakses server nantinya, kita nggak mungkin langsung eh, dapat server dapat kita akses secara langsung seperti ini. Kita bisa mengakses lewat putih. Jadi kemungkinan misalkan server kita ada di Jakarta, terus kita ada di Surabaya. Caranya ya ini, kita pakai remote desktop seperti ini. Ada berbagai macam ya, bisa pakai GUI, salah satunya GUI ya ini, atau pakai command line, bisa ketik langsung SSH seperti itu. Nanti saya kasih contohnya. Nah, di sini ada kolom hostname. Kolom hostname kita masukkan our IP ya. Jadi kita masukkan IP dari Ubuntu kita tadi. IP-nya tadi kan 192.168.100.158. Kita sudah, kita open. Ini ada keterangan, kita save aja. Nah, di sini di apa? Kita akan ditanyain login as. Jadi kita akan login sebagai apa? Kita ketikkan username kita, student, lalu password dari student, enter. Nah, kalau sudah seperti ini, saya coba besarkan. Appearance, nah, ini adalah tampilannya. Ini sama halnya kita di halaman ini. Namun kita lagi ada di menggunakan remote desktop ini. Di kasusnya ketika server kita ada di Jakarta, kita ada di Surabaya, salah satu cara ya ini, kita menggunakan remote desktop protokol atau SSH ini. Bisa menggunakan putih atau pakai command line. Bisa menggunakan ini, jadi kita ketikkan, kita pakai cmd SSH 192.168.100.158. Ini SSH username-nya student, add IP-nya. Jadi cara kita nge-remote server, jadi kita ketikkan SSH username, add IP dari server, entah itu IP ataupun user domain ya. Kita enter. Oh, SSH config. Coba saya pakai aplikasi lain. Saya pakai terminal. Saya paste. Nah, di sini ada peringatan. Are you sure to continue connecting? Yes, kita pilih yes. Nah, di sini kita akan ditanyain lagi passwordnya. Input password. Oh, password yang saya inputkan salah ternyata. Ya. Oke, nah kalau sudah benar nanti bakal masuk ke sini. Ya. Nah, seperti ini sama halnya kita pakai putih. Mana nih? Putih. Nah, ini terserah, teman-teman bisa pakai putih. Kalau tidak ada putih, saya ini pakai Git Bash ya. Seperti itu. Kita pakai putih. Kita coba cek lagi service dari web server kita. Itu sistem CTL status 4C2. Kita masukkan password.
Nah, statusnya aktif dan running. Lalu kita coba ubah ya tampilan dari ini. Jadi kita ketika ubah ada di sini. File project dari Apache itu ada di var www.html. Di tampilan ini filenya ada di sini. Kita coba buka, kita masuk ke folder tadi, cd var www.html. Nah, kita sudah masuk. Kita coba cek apa saja file yang ada di HTML. Kita ls, ada namanya file index.html. Kita coba rubah dengan perintah nano index.html. Nah, di sini ketika kita mau merubah file index atau sebuah file, ketika muncul peringatan ini file index.html is unreadable. Maksudnya gimana? Kita tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk menulis atau merubah dari file ini. Karena file ini ada di folder sistem ya. Jadi solusinya kita menggunakan perintah sudo. Sudo itu super user doing. Nah, di sini kita ubah ya. Misalkan kita coba ini hitbox. Hitbox ini saya tambahkan oke gitu. Oke hitbox. Kita cari hitbox. Ada di bawah. Servernya ada di bawah. Nah, ini hitbox. Oke hitbox. Nah, saya tambahkan oke. Lalu kita simpan. Caranya ini di bawah sini ada keterangan exit. Jadi kita exit caranya Ctrl X, Ctrl X, lalu ada peringatan save modifier buffer, yes, kita ketik Y, pilih Y, tekan Y, lalu kita enter saja, biarkan namanya tetap, enter. Kalau sudah, kita coba buka di browser kita refresh. Nah, di sini tambahan OK Hitbox. Lalu kita coba ubah ya. Jadi tampilan ini kita pakai ini. Jadi di sini saya sudah siapkan satu contoh HTML ya. Kita coba ubah, tapi sebelumnya kita coba backup dulu. Jadi file index ini saya copy dulu biar ada backupnya ya. Jadi caranya sudo cp index html atau move ya. Kita copy aja index html. Lalu saya ubah namanya index html.back. Nah, saya enter. Gunanya untuk mengopi file index ini menjadi dengan file baru index.html.back. Kita coba lihat. Nah, ini ada satu file baru hasil copy dari index.html. Isinya sama. Lalu kita coba hapus sudo remove index.html. rm ini remove, jadi saya akan meremove file index.html ini. Enter. Saya cek lagi. Nah, file index.html sudah menghilang karena saya sudah hapus. Saya akan buat lagi sudo nano index.html, lalu saya copy dari sini, copy, saya paste. Nah, paste, terus saya exit, Ctrl X, Y, enter. Kalau sudah, kita coba tengok lagi di browser, kita refresh. Nah, pengaturan server di situ saya sudah berhasil.
Ini ada head, title, selamat datang di situs saya. Ini adalah titlenya, selamat datang di situs saya. Lalu ada body, saya membuat H1. Ini pengaturan server di situs saya berhasil. Sekarang coba teman-teman upload. Sebelumnya teman-teman sudah pernah membuat tampilan web ya. Coba teman-teman upload ke web server ini. Jadi teman-teman upload ke Ubuntu ini sampai akhirnya muncul di halaman sini. Jadi contohnya ya, contohnya di sini saya ada template. Ini sampel web saya. Nanti tampilan web saya seperti ini, index.html. Jadi sini saya coba download dulu. Saya download zip, open folder. Di sini saya ekstrak. Nah ini sampel page. Ketika saya buka, ini index.html. Ketika saya buka, tampilnya seperti ini. Nah, gimana caranya? Contoh dari tampilan landing page ini, page saya muncul di web server ini. Kita coba upload ya. Caranya kita upload. Nah, ketika upload file dari laptop kita ke server, bisa juga menggunakan SSH seperti ini. Namun ada cara mudahnya, kita menggunakan FileZilla. Teman-teman buka di browser, ketik aja FileZilla download gitu. FileZilla download. Nah, nanti ada ini logonya FileZilla. Buka saja. Saya pilih yang 64 bit, sesuaikan dengan laptop teman-teman. Pilih ini, pilih yang ini, yang depan. Tunggu sampai download selesai. Nah, kalau sudah selesai, coba diinstal. Klik ikuti saja prosesnya. Jadi kita next saja. Nah di sini saya sudah install FileZilla ya. Jadi teman-teman bisa lanjutkan saja next sampai selesai, sampai finish. Untuk sekarang saya cancel. Kalau sudah terinstall, buka FileZilla. Ini FileZilla. Nah, ini adalah tampilannya FileZilla. Di sini ada kolom host, username, password. Kita masukkan hostnya tadi, alamat IP dari Ubuntu kita 92.168.100.158. Lalu username student, lalu masukkan password, portnya pakai 22, lalu pilih quick connect. Nah ini ada status langsung connect ya. Lalu kita coba upload ya, upload ke Ubuntu kita. Filenya di mana? Tadi filenya di sini. Saya coba copy ini alamat dari filenya, saya paste di sini, enter. Nah ini saya sudah masuk di SMK tadi yang sudah saya download, sudah di sampel page. Habis itu file index ini saya upload ke sini. Di sini saya masih ada di student, di home student ya. Cara uploadnya klik kanan, upload. Nah ada statusnya successful. Kita coba tengok di sini. Nah ini sudah ada index.html.
Coba kita periksa juga lewat putih, clear. Nah, saat ini kita masih ada di folder ini ya, di directory HTML. Caranya kita masuk ke home, kita ketik saja cd, enter, tanpa argumen, tanpa option. Itu. Di sini kita sudah ada di home, kita coba cek ls. Nah, file index HTML udah ada di sini. Lalu kita coba file index HTML ini kita taruh di sini. Caranya move, untuk memindahkan pakai perintah mv atau move. Move nama filenya, nama file ini index HTML, lalu tujuan directory. Ini saya ketik, jadi for www HTML. Jadi saya mau pindahkan di var www, di dalam var www HTML. Jadi di dalam HTML ini. Jika sudah, saya enter. Terus kita coba tengok lagi, masuk ke var www HTML. Tengok, nah ini sudah ada file HTML. Kita coba buka lagi browser. Harusnya kan seperti ini ya, tampilan dari sampel page yang saya upload. Nah, ini yang tadi. Saya coba refresh. Nah, ini saya sudah berhasil mengupload contoh tampilan landing page atau sampel page seperti itu. Nah, jadi teman-teman coba upload project teman-teman yang sudah buat ke web server. Lalu kita coba ubah ini. Kita coba ubah dengan memanggil domain untuk alamat IP server kita ya. Jadi kita bisa memanggil domain dari IP server ini, IP VM kita. Caranya di sini sudah saya kasih langkahnya di bagian bawah. Jadi kita harus setting host file ya. Jadi di Windows host file itu ada di C Windows System 32 driver etc. Kita coba buka di C. Oke. Kita buka di C. Mana tadi? C Windows System 32 System 32 S System 32 lalu drive D drive drivers etc. Nah ini, jadi kita perlu merubah file configure yang ada di host ini. Caranya kita buka pakai notepad, pakai file editor. Nah, kita coba tambahkan alamat IP. Jadi ini IP-nya saya copy, saya paste di sini. Oh ya, ini dihapus saja. Kita butuh IP-nya saja. Ini ketik IP, ini saya kasih keterangan ya. VM Ubuntu 22. Jadi kalau kita pakai pagar di depan ini adalah sebuah komen. Nantinya tidak akan dieksekusi oleh sistem. Lalu VM ketikkan alamat IP spasi nama domain yang mau digunakan. Jadi di sini saya pakai vm.ubuntu jadi gini ya, vm ubuntu 22. Jadi nanti ketika saya ketikkan alamat ini di browser akan menampilkan web server dari Ubuntu. Oke, kalau sudah kita save begitu. Oh, bentar. Ternyata ini harus by admin. Saya copy dulu.
close ya, close, save, sama saja. Ini pilih all file, save, yes, nggak bisa, saya close saja, don't save. Saya buka notepad, kita coba open by administrator. Nah ini run as administrator, yes. Lalu kita buka file tadi di C, Windows, sistem 32, yes, sistem 32, driver, D driver, etc. Ini pilih alpha. Nah di sini muncul host, kita buka yang ini, open. Nah kita paste yang tadi, kita close, kita save. Nah ketika sudah di save, ini ada keterangan get modified. Nah kita sudah save, kita coba akses. Tadi saya tulis dengan vm.ubuntu 22, kita kasih garis miring ya, enter. Nah secara langsung kita akan bisa mengakses seperti ini. Nah jadi coba teman-teman upload projectnya di web server di Ubuntu. Jika sudah, coba ganti dengan nama VM masing-masing sesuai, bisa disesuaikan dengan terserah, mungkin VM namanya David seperti itu. Oke, sekian sampai sini, terima kasih.